guys, balik lagi bersama saya di Mr. D. Ya, di video kemarin banyak sekali ya kan ya yang komen, "Bang lanjutin bang, bang lanjut bang, lanjut bang, bang lanjut." Oke, santai dulu. Waduh, ini pada kangen nih sama babang tengkorak kita satu ini. Waduh, ini kangen sama babang tengkorak kita atau Wuyue nih. Waduh. Oke lah. Kita lanjutkan aja alur cerita bos motor terkuatnya. Oke. Tepatnya di cerita sebelumnya, Zuyue diajak oleh Wuyue untuk menuju The Black Pole Secret Realm untuk menerobos atribut garis keturunannya. Dan di sisi lain, Zhuang Huaisui sangat murka atas insiden yang menimpanya pada acara sebelumnya. Dia dan bawahannya merencanakan sesuatu untuk membalaskan dendamnya. Kembali ke cerita sekarang, Wuyue yang sedang melihat proses pembentukan garis keturunan Zuyue. Ia dikagetkan oleh suara yang memanggilnya. Dan terlihat ada beberapa pasukan berzirah yang tengah menyampaikan sebuah pesan kepada Wuyue. Mereka adalah Great Lodge Mansion Black the Guard. Pemimpin pasukan itu menyampaikan pesan kepada Wuyue. "Nona Wuyue, Tuan telah memberikan perintah memanggilmu ke kota utama segera." Wuyue pun berkata kepada pemimpin pasukan itu, "Tidakkah kau lihat aku sedang sibuk? Tunggu sampai aku luang." Dan seketika itu juga pemimpin pasukan itu mengeluarkan sebuah dekret dan menunjukkan kepada Wuyue. Wuyue yang melihat itu mendecik kesal dan ia pun berjalan pergi dan berpesan kepada Zuyue untuk berhati-hati. Pemimpin pasukan itu yang melihat Wuyue mulai beranjak pergi, ia tersenyum licik seperti ada sesuatu yang direncanakannya. Dan ternyata benar. Tepatnya di atas perbukitan terlihat ada sekelompok orang yang tengah menyiapkan serangan yang diarahkan ke Zuyue. Mereka adalah pasukan pedang bayangan milik Zhu Huangshui. Pemimpin dari pasukan itu memberikan aba-aba untuk melakukan serangan dan para bawahannya langsung mengikuti perintahnya dan melancarkan serangan secara besar-besaran. Di sisi Wuyue dan pemimpin pasukan yang mengeluarkan dekret tadi, pemimpin pasukan itu menanyakan gimana perasaan Wuyue saat mendapatkan perintah pemanggilan darah, dan siapapun yang mendapatkan surat itu harus patuh, kalau tidak akan dieksekusi mati. Waduh, susah juga ya emang dekret itu. Tapi Wuyue tidak menanggapi ocehan pemimpin pasukan itu. Malah ia lebih fokus ke tempat yang menurut dia cocok untuk duduk. Waduh, emang bunda satu ini. Aduh. Pemimpin pasukan itu yang melihatnya mempertanyakan ke Wuyue, "Nona Wuyue, apa yang sedang Anda lakukan?" Wuyue yang sedang duduk itu bergumam, "Wah, ini sangat cocok dijadikan kursi. Waduh, ini, sini ini sangat, waduh. Ayo, mata kalian kemana ini? Aduh, wah." Kembali ke Zuyue yang tengah dihadapkan oleh penyerang yang menyerangnya. Di situ ada satu orang yang melakukan tebasan yang mengarah ke Zuyue. Namun tiba-tiba terjadi sebuah anomali aneh. Di situ terlihat sosok berambut putih dan tanduk di kepalanya. Teman dari penyerang itu menanyakan apakah serangan yang dilayangkannya berhasil atau tidak. Penyerang itu pun menjawab, "Aku tidak terlalu yakin." Dan keduanya pun langsung menerjang maju untuk melancarkan serangan ke arah sosok itu. Namun dalam sekejap mata, kepala dari kedua penyerang itu terpisah dari badannya dalam sekali serangan. Dan ya, ini adalah tampilan baru dari babang tengkorak kita atau Zuyue. Anjir, sumpah ini keren banget, sumpah ini. Aduh, ini mah lebih kelihatan kece parah. Aduh. Zuyue bertransformasi menjadi Cross Grand. Ini kemungkinan adalah ras yang paling ditakuti atau spesial. Pemimpin pasukan itu tercengang melihat tampilan Zuyue.
Dia bergumam, tidak percaya melihatnya. Dia menyuruh bawahnya untuk tidak kehilangan kendali dan menyuruh melakukan rencana kedua. Semua pun maju menerjang ke arah Zhu Yue. Namun dengan santainya Zhu Yue menghindari serangan yang mengarah ke dirinya. Waduh, eset parah ini. Pemimpin pasukan itu teriak sambil melancarkan serangan ke arah Zhu Yue. Dia terus-menerus melancarkan serangan ke arah Zhu Yue. Ya, tapi semua itu percuma saja karena tak ada satupun serangan yang terdaratkan ke arah Zhu Yue. Zhu Yue tersenyum merendahkan pemimpin pasukan itu. Pemimpin pasukan itu yang melihatnya, ia melakukan tindakan menjauh dari hadapan Zhu Yue. Pemimpin itu bergumam cemas karena informasi yang diberikan itu sangat berbanding terbalik dari kenyataan yang dihadapinya. Ia berniat untuk kabur dari kenyataan atau melarikan diri. Ya, kalau udah terdesak biasa kayak gini. Kalau belum itu apa-apa itu suka banyak gaya, tapi giliran kayak gini mundur anjir. Aduh, sampah banget emang ini. Di sini diperlihatkan di mana kejadian penyerangan itu belum terjadi. Penasehat Zhu Huangshui memberikan wejangan kepada pasukan SWORD Force. Kalian adalah kebanggaan Master Zhu Huangshui. Menyelesaikan misi adalah satu-satunya tugas kalian. Kalian adalah pedang Bei Yutong, tembok aula bulan utara. Ini lebih seperti kehendak Lord Zhu Huangshui. Kemuliaan bulan darah bersamamu. Kembali ke masa kini, pemimpin pasukan itu berteriak, kemuliaan bulan darah bersamaku. Dan pemimpin pasukan itu mendapatkan kepercayaan diri lagi untuk melawan Zhu Yue. Ia berkata ke bawahnya, kalian misi lebih tinggi dari segalanya. Korbankan diri kalian. Para bawahnya pun melakukan tindakan mengakhiri hidupnya atau disebut bunuh diri dan memberikan persembahan kepada pemimpin pasukan itu. Dan terlihat pemimpin pasukan itu menjadi sosok yang lebih kuat. Ia berjalan maju ke arah Zhu Yue dan melakukan serangan tebasan yang diarahkan ke Zhu Yue. Namun Zhu Yue menanggapinya dengan remeh. Zhu Yue pun maju dan melakukan serangan. Ia merubah sosoknya menjadi skeleton dan menghindari tebasan pemimpin itu. Dalam sekejap, Zhu Yue merubah kembali sosoknya dan terlihat pemimpin pasukan itu menerima serangan secara tiba-tiba dan ia pun terkapar tak berdaya. Kemudian terdengar tepuk tangan dan ternyata itu adalah mami kita ya guys ya. Oh ya, sedikit info ya teman-teman. Di sini penulis merubah nama Wu Yue menjadi Mo Yue. Jadi kedepannya kita panggil Mo Yue aja ya. Waduh. Mo Yue memberikan selamat atas keberhasilan Zhu Yue. Ia berkata, bagus sekali, sepertinya kita telah melalui banyak kesialan. Zhu Yue dengan kondisi bugil. Ia berkata, aduh jir, ini Zhu Yue baru sadar aku kalau dia bugil anjir. Ia berkata, apa mereka adalah anak buah Zhu Huangshui? Mo Yue pun menanggapi pertanyaan Zhu Yue. Ia menjelaskan, orang yang kau bunuh dan orang yang membawaku adalah anak buah Zhu Huangshui. Zhu Yue bertanya, apa ini sesuai dengan keinginanmu? Dengan wajah memerah, Mo Yue menjawab, aku sudah menyuruh mereka pergi. Zhu Yue meresponnya, dan kau akan dibawa pergi oleh mereka seperti yang telah kau rencanakan. Ini tes keduaku, bukan? Dan terlihat Mo Yue melihat ke arah adik milik Zhu Yue. Pantas merah tuh muka. Lawong, lihat belalai gajah. Waduh. Emang bunda satu kita ini suka yang gede-gede juga ya. Waduh. Zhu Yue yang paham dari maksud tatapan milik Mo Yue, ia langsung menutupi anunya. Ya. Zhu Yue pun dengan malu-malu menutupi adiknya. Namun Mo Yue berteriak, apa yang kamu sembunyikan? Singkirkan tanganmu. Kamu baru saja mengatakan sesuatu. Aduh, emang nih bunda satu ini suka yang gede-gede ya.
Mo Yue pun sekarang mulai berkata serius. Aku sangat puas dengan kinerjamu. Katakan, apa keinginanmu? Aku akan mengabulkan satu permintaanmu. Zhu Yue pun menanggapinya. Kalau begitu, ada satu orang yang ingin aku tanyakan. Namanya adalah Han Yi. Mo Yue yang mendengar nama itu, ia menghela nafas. Dia sudah menghilang. Dan juga, mungkin dia sudah mati. Zhu Yue yang mendengar itu, ia mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun, Mo Yue menjawabnya. Itu pertanyaan kedua. Dan terlihat Zhu Yue sangat geram mendengarnya. Ia menyengkram tangannya. Dan Mo Yue pun luluh. Dan ia berkata, aku bisa memberitahumu. Tapi kamu harus menjawab pertanyaanku dulu. Sejak kamu mendengar Han Yishao dari Stormcloud Platform, kamu langsung mencariku. Kemudian, kamu merencanakan plotnya, menggambarkan dirimu sendiri, menarik perhatianku. Semua itu untuk mendekatiku, untuk mengumpulkan semua informasi tentang muridku. Jadi, dia adalah... Ya, Zhu Yue pun langsung menjawab, dia adalah kakakku. Dan kita diperlihatkan masa lalu, masa di mana Lu Li atau Zhu Yue dan masa kecil Fei. Di situ terlihat Lu Li dan Fei tengah dirundung oleh bajingan-bajingan yang tengah membulinya. Salah satu dari perundung itu mengambil boneka milik Fei. Boneka itu sangat penting bagi Fei karena itu adalah hadiah masa kecil dari ibunya. Fei pun menangis, meminta bonekanya untuk dikembalikan. Namun para bajingan itu sangat keras kepala. Salah satu dari bajingan itu berkata kepada Lu Li, dasar kutu buku mata empat, kau mau sok keras dan jadi pahlawan. Hehehehe. Dan terlihat orang yang berambut kriwil itu sedang memegang boneka milik Fei. Ia mencoba untuk menghancurkan boneka itu biar Fei lebih keras menangisnya. Kau hanya sampah yang tidak diinginkan semua orang. Semua yang ada di sini adalah milikku. Aku akan melakukan apa yang aku mau. Ia pun mulai merobek tangan dari boneka itu dan Fei pun menjerit menangis. Tidak, kembalikan bonekaku. Jangan, hentikan itu. Lu Li yang melihat itu sangat geram dan ia mengeluarkan senjata tajam ingin menusuk para bajingan-bajingan itu. Namun sebelum Lu Li melakukan tindakannya, terlihat ada seseorang yang berlari membawa sapu. Ia menggeprek kepala bajingan yang memegang boneka itu sampai tersungkur ke lantai. Ia menggeprek kepala-kepala dari bajingan-bajingan itu hingga tersungkur di lantai semua. Aku salah, ampun aku. Anyalah dari sini. Kau, tunggu saja kau. Ibu, kata bajingan-bajingan itu. Waduh, udah digeprek-geprek sama kakaknya Lu Li baru kabur dan teriak-teriak ibu. Waduh, emang kroco-kroco ini parah ini. Dan di sini dijelaskan, ternyata Lu Li dan juga si penolong tadi bukanlah saudara kandung ya ternyata. Wah, ini sangat plot twist ini ternyata. Lu Li bertanya, siapa kau? Kenapa kau menolong kami? Dan orang itu pun menjawab, aku Han Yishao. Tidak peduli sebur apa situasinya, tetaplah tersenyum, semuanya akan berlalu. Mulai sekarang aku akan melindungimu, tidak akan ada lagi yang membulimu. Kembali di masa kini, Zhu Yue atau Lu Li, ia menjelaskan kepada Mo Yue, Dia adalah keluarga terdekatku. Dan Mo Yue yang mendengar itu, ia terdiam dan memikirkan masa lalu saat ia masih bersama Han Yishao. Di sini kita juga diperlihatkan masa lalu Mo Yue dan juga Han Yishao. Di sini Han Yishao berkata kepada Mo Yue, Master, bisakah kau memberiku peralatan biasa? Aku punya 2 adik. Sebagai yang tertua, aku harus menyiapkan yang terbaik untuk mereka. Wow, di sini terlihat ya kasih sayang seorang kakak meskipun dia adalah bukan saudara kandung. Kembali ke masa sekarang, Mo Yue berkata kepada Zhu Yue, Infernal Purgatory. Dan
Zuyue yang mendengar itu bertanya kepada Mo Yue, Infernal Purgatory, apa itu? Dan Mo Yue pun menjelaskannya. Hari itu, di mana hari Han Yin Xiao mengalahkan King of Kinghead, Daegu, dan berhasil melindungi gelar Raja Stormcold dengan menghasilkan 10 kemenangan beruntun. Kompetitor Han Yin Xiao membuat gelarnya sendiri. Setelah 10 kemenangan beruntunnya, seperti biasa dia memasuki Stormcold Tribulation. Tapi kali itu dia tidak pernah kembali. Pembawa acara Rabbit berkata, ini sudah 4 jam sejak Stormcold Tribulation berakhir. Mungkinkah? Dan ya, mereka berpikir apabila Han Yishao sudah mati. Tunggu, sebentar lagi, aku tidak percaya ini, kata si kura-kura. Tapi Stormcold Tribulation-nya sudah berakhir. Dia seharusnya sudah dikirim kembali. Mo Yue menjelaskan, aku mencari kemana-mana dalam waktu lama dan menemukan bahwa tempat terakhir dia muncul adalah Infernal Purgatory. Zuyue pun berkata kepada Mo Yue, kau mengetahui lokasinya, bisakah kau? Namun sebelum ia menyelesaikan perkataannya, ia langsung dipotong oleh Mo Yue. Aku tidak bisa teleportasi ke tempat itu. Kekuatan tidak diketahui melindungi dunia itu. Aku tidak bisa pergi ke sana. Tidak bisa ke sana, kata Zuyue. Infernal Purgatory tidak bisa teleportasi. Hah? Ia pun langsung memanggil Sisi. Sisi, ya Master, aku di sini cari informasi yang relevan dengan Infernal Purgatory. Baik, kata Sisi. Dan Sisi pun mulai mencari informasi tentang Infernal Purgatory. Namun terjadi sebuah error sistem. Pencarian gagal, data error. Kemudian Zuyue pun memutuskan akan mencari di database. Sisi yang mendengarnya berkata kepada Zuyue, Master, Anda tidak punya hak istimewa untuk itu. Dan Zuyue pun menjawab, ubah ke interface manual input. Dan Sisi pun menjawabnya, baik. Mo Yue yang melihatnya sangat kebingungan. Ia bergumam apa yang dia gumamkan. Zuyue pun bergumam dan menenangkan dirinya sendiri. Ia bergumam, tenanglah Luli, kau harus berpikir. Infernal Purgatory, tempat di mana kakakku terakhir muncul dalam game, dan juga saat dia offline dan keluar dari game. Tempat itu pasti jawabannya ada di sana. Terlihat Zhang Yue mencoba untuk memasuki database. Dia memasukkan sandi atau password dan dia menekan masuk. Kemudian muncul notifikasi yang memberitahukan memasuki database. Dan kemudian juga ada notifikasi yang memberitahukan mengambil kode untuk Infernal Purgatory. Dan tak lama dari itu juga muncul notifikasi peringatan. Peringatan masuk secara ilegal akan dikeluarkan secara paksa. Zhang Yue yang melihat itu sangat kepanikan dan kebingungan. Dia berpikir, apa yang sebenarnya terjadi nih? Kode sumbernya ditulis ulang. Hah? Bagaimana ini? Gimana bisa terjadi nih? Dan Zhang Yue pun diusir secara paksa oleh sistem. Di situ Mo Yue berkata kepada Zuyue, itulah semua yang ku tahu. Jika kamu tidak percaya, pergilah cari sendiri. Zuyue pun bergumam, sepertinya aku harus ke sana sendiri dan mencari tahu kebenarannya. Ia pun bertanya kepada Mo Yue, Nona Mo Yue, bisakah kau memberitahuku sekali lagi bagaimana aku bisa pergi ke dunia itu? Mo Yue pun menjawabnya, ini pertanyaan ketiga kalinya. Pengetahuanku terbatas pada The Stormcold Tribulation dan pembatasan waktu yang terlibat. Kamu sedikit tidak sabar ya. Han Yishao bangkit sebanyak 2 kali di kolam Evolution Blood dan masih tidak bisa kembali. Belum lagi keadaanmu saat ini. Zuyue pun diam berpikir dan tiba-tiba Sisi berkata kepada Zuyue, Master, metode untuk kembali ke dunia player. Sisi mengetahuinya. Dan Zuyue pun tersentak kaget. Metode apa? Sisi pun berkata kepada Zuyue, Master, ikuti saya.
Zhu Yue pun beranjak pergi. Namun, Mo Yue berkata kepada Zhu Yue, "Kemana kamu pergi?" Zhu Yue pun menjawabnya, "Aku punya cara lain untuk pergi ke dunia player." Hah? Dunia pemain? Itu alam yang selalu aku bicarakan sisi lain. Mo Yue yang mendengarnya tersenyum. Dan ia berkata, "Wah, menarik. Kalau begitu, akan kutunggu kabar baik darimu." Dan Sin pun beralih ke dunia para pemain. Di situ terlihat ada sebuah ledakan yang sangat kuat. Boom! Ledakan itu memusnahkan semua monster-monster. Dan ternyata itu adalah Fai. Sekarang ia berlevel 23. Vistrom, Mage, ID, Fai. Ia berkata, "Mudah sekali. Apa tidak ada monster yang lebih kuat?" Waduh, udah lama ini gak ketemu sama Babang Fai satu kita ini. Aduh, pasti ini orang suka main-main cewek nih. Udah terlihat dari scene-scene yang dulu-dulu itu. Waduh. Dan sekarang terlihat, baru aja diomongin ternyata beneran nih. Banyak sekali cewek nih, ada 3. Si rambut ungu berkata kepada Fai, "Kak Hai Fai, sangat keren." Wah, dan satunya yang terlihat memakai topi mage. Ia berkata, "Kak Hai Fai, luar biasa. Dia bahkan membagikan mana potionnya." Wah, dan satunya yang bertelinga dan berekor. Ia berkata, "Aku sangat takut sekali dengan serangga. Bisakah Kak Fai memelukku?" Si Fai ini suka banget ya main-main cewek. Waduh, ini matanya itu lihat kemana itu. Suka sekali lihat gunung-gunung yang besar-besar ya guys ya. Namun tiba-tiba Fai dikagetkan oleh gerombolan-gerombolan bajingan yang menghadangnya. Pemimpin bajingan itu berkata kepada Fai, "Akhirnya kita mendapatkan kambing hitam kita." Hahaha. Fai pun berkata kepada ciwi-ciwinya, "Sayang, berlindunglah di belakangku." Fai bertanya kepada bajingan itu. Ia bertanya siapakah mereka sebenarnya. Namun tiba-tiba ternyata para ciwi-ciwi itu mengkhianati Fai. Ia memanfaatkan Fai aja. Dan mereka pun melancarkan serangan ke arah Fai, sehingga membuat Fai mengalami luka yang sangat amat parah. Fai pun bertanya, "Kenapa? Siapa sebenarnya kalian?" Dan mereka pun menjawab pertanyaan Fai, "Kami adalah The Northward Guild." Fai pun dengan amarahnya ia berteriak, Tidak, aku tidak akan memaafkan kalian. Kau mungkin menipu kekayaanku, tapi kau tidak akan pernah menipu perasaanku." Pemimpin bajingan itu berkata, sepertinya si kambing hitam ini tidak kooperatif." Dan terlihat manusia kepala buaya itu dan Cibiru mirip dengan jin botol. Ya, mirip sekali dengan jin botol, anjay. Ya, mereka melancarkan serangan ke arah Fai. Namun dengan izinnya, Fai melakukan tinjuan counter attack dan membuat mereka terpental mengeluarkan cairan merah. Namun tidak berhenti dari situ aja. Anggota guild lainnya menerjang maju ke arah Fai juga. Namun Fai bisa mengatasinya dengan melancarkan serangan api yang dilancarkan ke arah penyerangnya. Dan terlihat dari arah jauh terdapat serangan anak panah yang mengarah ke arah Fai. Fai yang menyadari bahwa dirinya telah terlambat untuk menghindarinya. Ia terkena serangan itu dan mengalami luka yang amat parah. Berhenti dari situ saja, wanita bertelinga dan berekor itu maju ke arah Fai dan melancarkan serangan ke arah Fai. Ia berkata kepada Fai, "Kak Hai Fai, aku di sini." Dan Fai pun yang menanggapinya dengan berteriak, "Nyala kau!" Dan terjadi sebuah tuburan energi yang terjadi di situ. Fai pun terpental dan ia bergumam, "Sial, aku menggunakan terlalu banyak potion saat leveling tadi." Dan terlihat para wanita-wanita yang telah mengkhianati Fai tadi. Salah satu dari wanita itu yang berwarna ungu rambutnya. Ia berkata, "Kak Fai, kenapa kamu tidak melakukannya dengan baik? Dia bahkan memberikan semua potionnya pada kita." "Kakak, aku dengan patuh memberikan peralatan yang kau dapatkan dari limit tim bos."
kami sudah mengepung semua wilayah ini. Jika kakak Ivy tidak mau berkooperasi, kami hanya harus terus menjaga mayatmu. 1. Karakter ini game mati di antah-berantah dan setelah beberapa saat hidup kembali di titik yang sama. 2. Karakter akan menjatuhkan beberapa item dan kehilangan XP point mereka saat mati. Sampai kamu menjatuhkan semua item yang kamu punya. Hahaha. Fei yang mendengar ocehan para cecungu itu, ia menghela nafas dan kemudian ia mengacukan jari tengah dan berkata-kata, ya, seperti biasa, Fei, ia berkata-kata kasar. Ia melontarkan kata-kata yang tidak pantas ke arah para cecungu itu. Pemimpin cecungu itu, ya, pemimpin atau bukan nih, ya pokoknya orang berambut putih itu murka dan menyuruh Fei untuk diam. Diamlah, dan ia melancarkan serangan ke arah Fei. Fei pun hanya bisa diam pasrah. Ia bergumam, maaf kakak, aku tidak dilahirkan untuk melindungi kekayaan dan tertipu oleh para penipu. Namun sebelum orang itu bisa melancarkan serangan ke arah Fei, tiba-tiba ada sebuah serangan yang menebasnya hingga dia mokat. Ya, tentu saja ini adalah MC kita. Ya, siapa lagi kalau bukan Zuyue atau Luli. Ia berkata, tidak satu pun dari kalian yang bisa meninggalkan tempat ini. Hahaha. Ya, videonya sampai di sini aja ya guys ya. Mohon maaf apabila uploadnya agak lama. Ya, see you next time. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Bye.